satu layar besar yang berpapar-nyata di depan kami. Itu jujur Pak membuat kami semuanya berada di sini merinding kedatangan Bapak Pak. Masya Allah, aura yang terpancar begitu luar biasa. Dan izinkan saya memberikan satu pantun untuk Bapak, boleh? Dibantu dengan jawaban-jawaban, boleh? Jalan-jalan sama si Ratu. Makannya sama si Anya. Cintaku cuma satu. Hanya Pak Anies Baswedan selamanya. Saya punya satu foto bersama Pak Anies beberapa tahun yang lalu, yang dimana fotonya ini masih tersimpan di handphone saya dan terposting di Instagram saya. Ini menjadikan dan ini bisa menjadi bahwa saya mengaji ini dan saya menetapkan bahwa Pak Anies selalu berada di hati saya. Ini beberapa tahun lalu Pak Anies, mungkin Bapak lupa tapi akan selalu saya ingat karena Bapak selalu berada di hati masyarakat Indonesia untuk bertahan. Please welcome, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Anies. Mengapa kita berkumpul di GOR hari ini? Mengapa kita berkumpul di sini? Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk perubahan. Tunjukkan ke atas sambil teriakan kata perubahan. Nomornya berapa? Nomornya berapa? 11. Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Insyaallah Kuningan makin maju. Insyaallah Indonesia ada makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada ungkapan lain yang lebih banyak kami ucapkan hari ini selain rasa syukur Allah Subhanahu wa taala diizinkan kembali berwudu dengan air Kuningan, diizinkan kembali bersujud di tanah Kuningan, kembali ke kampung halaman untuk berjuang menjemput takdir ke Indonesia masa depan. Alhamdulillah, tadi malam saya tiba kembali di Kuningan, tiba di tanah di mana dilahirkan, di mana pertama kali merasakan menitikkan kaki pertama kali di tanah ini. Dan hari ini dalam sebuah perjuangan membawa amanah untuk Indonesia yang adil makmur bagi semua, maka kami tiba kembali di Kuningan untuk bersama-sama melaporkan kepada saudara-saudara sekampung halaman, insya Allah dari Kuningan untuk Indonesia, dari Kuningan untuk Indonesia yang adil dan makmur.
dan kehangatan persaudaraan tak pernah luntur. Sejak dari tadi malam sampai dengan sekarang, ketika kita berjumpa, ini bukan sekedar mata kita bertatap, bukan sekedar telinga kita mendengar, bukan sekedar lisan kita mengungkapkan, tapi hati kita bersatu, hati kita bersenyawa. Kita sama-sama ingin Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih makmur, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua. Dan alhamdulillah, perjalanan sejak semalam hingga hari ini semuanya penuh dengan suasana persaudaraan yang luar biasa. Insya Allah ini pertanda bahwa kehangatan persaudaraan di Kuningan menjadi kehangatan persaudaraan seluruh Indonesia. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kami datang tidak sendirian. Kami datang, ini banyak rombongannya di sini. Kalau boleh saya minta yang rombongan yang di depan tolong berdiri ke atas sebentar. Yang depan berdiri. Putar balik biar lihat semuanya. Nah, ini saya nyebut pertama, paling kiri, kanan Bapak Ibu, mantan Gubernur Jawa Barat, Bapak Ahmad Heriawan. Ibu Neti Istri Baher, Ketua DPW Nasdem Bapak Sa'ad Mustafa Satria, kemudian Ketua DPW PKB Jabar Bapak Saiful Huda, kemudian di sini juga ada nih Kuningan nih. Angkatan lengkap nih, angkatan dan adik, itu kami semua berarti Kuningan nih. Sediakan semuanya. Lalu di sebelah kiri, nah ini ada Kiai Maman, kemudian Ibu Rina Asahada, kemudian ada PKB, kasih di sini ya. Kemudian Para Diba, Nasdem nomor 1 nih. Lalu Pak Januar minta Januar. Tadi lebih caranya ke Pak Januar, motivasi. Lalu Pak Ketika, ya, tangan untuk beliau. Ini juga ada Pak Henry dari Bandung, ke tangan. Kang Renaldi dari APindo, Asosiasi Pengusaha Pedagang Pasar Indonesia. Dan terakhir, istri tercinta dari kami. Boleh pada duduk lagi, terima kasih. Baik sekalian, ketika tadi memulai saya bertanya, mengapa kita berkumpul di sini? Karena kita ingin, kenapa kita ngumpul di sini? Kita menginginkan Indonesia yang adil makmur untuk semua, bukan adil makmur untuk sebagian. Setuju? Kita ingin Indonesia adil makmur untuk semua. Dan alhamdulillah perjuangan ini makin hari makin menemukan jalannya. Tadi di rekaman tadi diungkapkan, ingat gak beberapa bulan yang lalu banyak yang bilang nggak akan bisa daftar. Betul? Nanti pilpresnya cuma 2 pasang. Betul tidak? Betul tidak? Ya, rekamannya banyak tuh. Itu jadi jejak digital. Ikhtiar kita atas ridha Allah, alhamdulillah dibukakan pintu-pintu Jadi saya sampaikan pada waktu itu, mohon maaf kalau kami mengecewakan, mohon maaf kalau mengecewakan yang pesimis. Kita memang tugasnya mengecewakan yang pesimis, karena kita optimis Indonesia bisa adil makmur untuk semua.
Ibu-ibu semua, tadi pagi saya mampir ke pasar dulu. Mampir ke pasar, sampai di pasar ketemu dengan pedagang, ketemu dengan para pembeli. Saya juga mau tanya di sini, ibu-ibu, kebutuhan pokok murah atau mahal? Murah atau mahal? Bagaimana kalau kita lanjutkan? Mau diteruskan? Mau diteruskan? Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Ada tulisan itu. Lulus kuliah perguruan tinggi banget. Hari ini biaya pendidikan murah atau mahal? Murah atau mahal? Gimana kalau kita lanjutkan aja? Gimana kita lanjutkan? Jadi kalau mau diubah, nomornya berapa? Kita ingin melakukan perubahan, tapi usaha melakukan perubahan ini dari kemarin dapat hambatan. Tantangannya besar. Ada yang tidak ingin terjadi perubahan. Siapa yang tidak ingin terjadi perubahan? Saya beri contoh. Hari ini petani bekerja luar biasa berat. Ketika gabahnya dijual harganya murah, betul tidak? Sementara ibu bapak belanja beras di pasar harganya mahal, betul tidak? Kalau ibu bapak belanja beras harga mahal, tapi uangnya diterima petani, saya yakin ibu ikhlas, betul tidak? Masalahnya uangnya hilang di jalan, betul? Kita ingin perubahan, dan kalau terjadi perubahan, insya Allah petaninya bisa dapat harga jual lebih baik, mereka bisa sejahtera, betul? Ibu-ibu belanja beras lebih murah, insya Allah bisa punya tabungan lebih banyak. Yang kehilangan yang di tengah nih, yang pada main tengkulak, yang spekulasi, yang mafia, mereka yang tidak ingin perubahan. Karena itu kita katakan, kita semua akan bersatu, kita hadapi mafia-mafia itu semua dan kita dorong perubahan. Siap ya? Kita menemukan tantangan yang tidak kecil, tapi alhamdulillah satu demi satu tantangan itu terlewati. Karenanya kami yakin ke depan kita akan terus maju, kita akan terus bergerak. Survei juga begitu. Kalau di survei nomor berapa? Berapa kalau di survei? Pernah di survei nomor 1? Saya tanya, di sini ada yang pernah di survei belum? Mana yang pernah di survei di sini? Ayo, di ruangan ini, mana yang pernah di survei? Mana yang pernah di survei? Jadi artinya siapa yang di survei? Betul tidak? Ini jadi nomor? Jadi nomor? Jadi bagus sekalian, semua tantangan, semua rintangan akan kita hadapi sama-sama. Pernah waktu itu ditanya, Pak Anies gimana menghadapi tantangan yang besar, tekanan yang besar? Lalu saya katakan, ya tantangan itu memang besar, tapi seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi belum apa-apa dibandingkan tekanan yang dihadapi ibu-ibu rumah tangga dengan harga yang mahal. Tekanannya belum apa-apa dibandingkan anak-anak muda yang kesulitan cari lapangan pekerjaan. Tekanannya belum apa-apa dihadapi dibandingkan dengan para petani yang kesulitan mencari pupuk. Betul? Dan bila harus menghadapi tekanan untuk membebaskan keluarga kita dari tekanan ekonomi, untuk membebaskan petani dari tekanan soal pupuk, untuk membebaskan anak-anak muda supaya dapat lapangan pekerjaan. Bila kami harus menghadapi tekanan, maka kita hadapi sama-sama tekanan itu semua. Itu adalah komitmen kita bersama. Karena itu hari ini di Kuningan, di tempat yang selalu terpatri di hati kami, yang selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup itu, kami datang ke sini untuk memohon restu dan sekaligus untuk menyampaikan pesan bahwa semangat yang dibawa dari Kuningan insya Allah akan dibawa ke seluruh Indonesia.
Di Kuningan ingin perubahan, betul tidak? Nah, kalau kita mau melakukan perubahan, kesempatannya cuma 6 jam. Berapa? 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang tanggal 14 Februari. Tanggal berapa? 14 Februari. Saat itu kita mau memilih. Pilihannya ada 3. Mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Ada 3 nih. Kalau mau pilih melanjutkan, pilih yang lain. Tapi kalau memilih perubahan, pilih nomor. Insya Allah Kuningan akan pilih nomor. Tapi untuk itu semua terjadi, kita harus kerja keras. Yang berada di tempat ini, siapkah untuk bekerja keras? Siap untuk menjangkau semua? Siap menjangkau keluarga? Siap menjangkau tetangga? Nih, tetangga kita ada banyak. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap menjangkau seperti itu? Yuk kita ulangi sama-sama. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke 40 rumah ke 40 rumah ke. Insya Allah kalau itu kita kerjakan, maka perubahan akan terjadi di Kuningan. Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu tetangga saudara, kasih pertanyaan yang sama. Mau biaya pendidikan mahal terus? Mau biaya kebutuhan pokok mahal terus? Itu pertanyaan yang disampaikan. Dan insya Allah bila itu kita gaungkan sama-sama, insya Allah di Kuningan akan mendapatkan angka yang besar sekali teman-teman. Jadi Bapak sekalian saya hormati, perjuangan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai, bukan tentang satu koalisi, tapi ini tentang masa depan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, dan insya Allah anak-anak dari anak-anak kita di kemudian hari. Ini yang menjadi inti perjuangan yang sedang kita lakukan sama-sama. Siap menjadi bagian perjuangan ini? Siap bergerak bersama? Pastikan semua yang hadir menjangkau tetangga saudara semuanya. Dan kalau di Kuningan kita menang besar, insya Allah di Jawa Barat kita bisa menang besar. Karena Kuningan ini tempat keberangkatan perjalanan panjang dalam kehidupan kami. Kami masih ingat kalau masih kecil sudah main di Citambak. Cuma Citambaknya sekarang jadi kecil ya. Kalau dulu perasaan Citambak itu besar. Dulu suka nyuci-nyuci di sini. Sekarang sudah bisa nyuci di sana ya. Nah itu tuh. Tapi kita berhadapan, kita semua berharap insya Allah semangat yang dibawa di Kuningan ini akan tergaungkan di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak pada semua karena tantangan kita ke depan cukup besar. Mari kita sama-sama berdiri menyanyikan Maju Tak Gentar sama-sama. Ayo, Bapak. Kita punya tantangan besar ke depan, tapi kita tidak akan mundur. Setuju? Tidak akan mundur, setuju? Ayo, kita nyanyi pada hitungan keempat kita mulai. 1, 2, 3, 4. Serentak
menyerah, menyerah, majulah, majulah, menang. Majulah, majulah, menang. Sekali lagi. Majulah, majulah, menang. Perubahan, perubahan, perubahan. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Nomornya berapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya apa? Ada 3 partai pengusung. Mau berhasil perubahan? Bukan hanya eksekutif, bukan hanya di pemerintah, tapi di dewan kita harus juga menang. Di dewan kita harus juga menang. Siap? Siap pilih calon-calon dari partai pengusung? Siap pilih calon partai pengusung? Urutannya ada. Partai pengusung Nasdem, PKB, PKS. Apa namanya? Nasdem, PKB, PKS. Sekali lagi. Nasdem, PKB, PKS. Yuk kita mulai sama-sama. Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS. Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS. Apa partainya yang keras? Nasdem, PKB, PKS. Siapa nama calonnya? Siapa wakilnya? Apa singkatannya? Nomor urutnya berapa? Nomor urutnya berapa? Nomor urutnya berapa? Insya Allah kalau kita sudah di luar kepala begini akan bergaul ke seluruh wilayah. Tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. Baik sekalian, boleh duduk lagi. Alhamdulillah. Saya merasa bersyukur sekali. Alhamdulillah. Dan insya Allah perjuangan yang kita kerjakan hari ini akan Allah bukakan pintu-pintu kemudahannya. Akan dibukakan jalan-jalan baru yang semula tak terduga. Karena yang kita perjuangkan bukan persoalan satu orang, bukan persoalan satu partai, tapi kita ingin keluarga-keluarga di Kuningan, keluarga-keluarga di Jawa Barat, keluarga-keluarga di Indonesia terbebaskan dari beban ekonomi yang berat seperti sekarang ini. Ini kesempatannya, dan saya bisa sampaikan 3 partai pengusung ini, mereka mengusung perubahan mendapatkan tekanan yang tidak kecil. Mereka menjadi partai-partai pejuang. Kalau partai-partai ini mau hidup nyaman, mereka tidak mengambil rute perjuangan seperti sekarang. Mereka pilih ambil garis perubahan. Walaupun terjal, walaupun banyak tantangan, karena mereka yakin, insya Allah perubahan ini akan bisa mengubah nasib seluruh rakyat Indonesia. Dan biarkan nanti sejarah yang mencatat bahwa yang mengambil pilihan terjal, pilihan yang sulit adalah partai-partai yang sesungguhnya dekat dan mau selalu memperjuangkan kondisi rakyat Indonesia. Mereka tidak akan malu membaca sejarah. Mungkin ada yang malu membaca sejarahnya, tapi 3 partai ini akan baca sejarahnya di 2023, 2024 dengan kepala tegak. Kami bukan bagian yang berkompromi atas kezaliman. Kami bukan bagian yang membiarkan kezaliman. Kami adalah bagian yang mengikhtiarkan keadilan. Kami yang menjadi bagian yang mengusahakan hadirnya keadilan. Itu rute yang tidak mudah. Tapi insya Allah dengan dukungan semua di sini, insya Allah partai-partai ini akan bisa melewati semua tantangan. Dan insya Allah Pilpres nanti kita akan bisa melewati semua prediksi yang pernah diungkapkan.
Kita semua sudah terbiasa diremehkan. Memang bagian kita adalah menjawab orang-orang yang meremehkan, bukan dengan pernyataan, tapi dengan kenyataan. Kita jawab dengan kenyataan bahwa rakyat menginginkan perubahan. Insya Allah dari Kuningan bergaung pesan ini semua. Dan saya ingin sampaikan terima kasih kepada ibu bapak semua yang datang di sini. Ini semuanya kumpul dari Kuningan. Kalau boleh saya tanya, yang paling jauh kira-kira dari mana nih? Cibinpin, ada di Cibinpin. Oh ya, Kuningan Timur ke Cibinpin jauh. Oh, dari Majalengka datang juga. Suah. Mandirancang. Mandirancang sudah. Jambi. 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 Ciamis. Ciamis. Ada Kalimantan. Bapak Ibu sekalian, asal usul kita memang beda-beda. Rumah tempat kita tinggal beda-beda. Latar belakang kita beda-beda. Tapi kita semua di sini dikumpulkan oleh satu kesamaan cita-cita. Dikumpulkan dengan satu kesamaan tujuan. Apa tujuan kita berkumpul di sini? Apa tujuan kita berkumpul di sini? Rumahnya boleh beda-beda, rumahnya boleh jauh, tapi hati kita dekat karena kita sama-sama menginginkan perubahan. Insya Allah dengan begitu ini menjadi kekuatan yang luar biasa besar. Bapak sekalian saya hormati, saya ingin berpesan kepada semua. Ini adalah hari Sabtu. Ibu dan bapak punya pilihan mengerjakan yang lain. Punya pilihan mengerjakan yang lain. Ibu bapak bisa di rumah, bisa santai-santai, betul tidak? Betul tidak? Tapi ibu bapak memilih untuk datang ke sini, memilih untuk hadir dalam pertemuan tentang perubahan. Kenapa? Karena ibu bapak bukan penonton perubahan, tapi ibu bapak adalah penggerak dan pejuang perubahan. Ya. Nanti pada waktunya, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, insya Allah kita diberikan umur panjang. Ibu bapak bisa bercerita kepada anak ibu, anak bapak, cucu ibu, cucu bapak, bisa bapak sampaikan. Nah, dulu di saat Indonesia di persimpangan jalan, tahun 2023, tahun 2024, kita semua mengusahakan perubahan untuk keadilan. Dan ibumu ini, ayahmu ini bukan penonton, adalah pejuang yang mengikhtiarkan perubahan yang terjadi di Indonesia. Karena itu saya minta kepada semua, ambil gambarnya atas peristiwa ini, ambil fotonya, rekam videonya, simpan untuk diri sendiri dan sebarkan di seluruh sosial media. Siap? Rekam ini semua, sampaikan. Saya sedang berada di GOR ini untuk mengikhtiarkan perubahan. Sampaikan kepada teman-teman satu WA group. Katakan kepada semua, Indonesia tidak baik-baik saja dan kami ingin Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih adil. Saya berada di sini mengusahakannya. Ini adalah sebuah bukti yang ibu bapak harus simpan dan sampaikan kepada semua. Saya bukan penonton, saya bukan orang yang sekedar menyaksikan di samping. Saya adalah bagian dari perjuangan itu. Insya Allah dicatat sebagai amal soleh bagi saya. Dan bagi teman-teman muda yang datang ke sini, banyak anak-anak muda hadir di sini. Boleh kita beri apresiasi anak-anak muda yang datang ini. Atau sebaliknya begini, anak-anak yang hitungan tahunnya masih sedikit. Karena semua di sini akunya masih muda. Semua akunya masih muda. Tapi kalau hitungan tahun nggak bisa dibohongin, betul tidak?
Nih, anak-anak yang usianya masih kepala 2, kepala 1, kepala 2, hitungan tahunnya. Boleh pada berdiri yang kepala 2. Boleh kepala 2 berdiri, kepala 2 berdiri, kepala 2 berdiri. Yo. Nah ini tua nih. 29. Kalau rambutnya putih kepala 2 berarti salah tempat. Nah, tepuk tangan buat semuanya yang ada di sini. Anda pemilik masa depan. Anda tidak bisa diam saja menyaksikan persiapan jalan menuju masa depan. Anda harus ambil pilihan. Sekarang pilihannya cuma 3. Tidak bisa lagi ada diam. Dari 3 itu ada pilih nomor berapa? 1. Tegas. Sekarang tidak bisa diam. Dan kalau tidak nyoblos, maka suara Anda terbuang mubazir. Nih, beri contoh. Kalau ada pemilu, terus rame-rame bilang saya nggak mau ikut, dan ternyata ikut pemilu cuma 40%, 60% ya ikut nyoblos. Apa yang terjadi? Yang menentukan hasil yang 40%. Sebanyak-banyaknya orang tidak ikut pemilu, angkanya tidak pernah dihitung. Kalau itu tidak menentukan, itu mubazir, terbuang percuma. Ajak semuanya, yuk datang ke TPS tanggal berapa? Tanggal berapa? Lalu pilihan nomor? Angkat tangannya, pilihan nomor? Pilihan nomor? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya apa? Apa namanya? Nasdem, PKB, PKS. Apa partainya? Apa partainya? Insya Allah semangat ini terus membara di antara kita semua. Terus sekalian, saya ingin akhiri dengan baca sama-sama kita menutup. Mohon izin Bapak. Baik. Bapak Presiden dulu. Amin. Bapak ini sebagai orang tua kami, Bapak ini sebagai bapak yang begitu luar biasa untuk kami, dan saya yakin seorang bapak tidak akan pernah ada yang menyakiti anak-anaknya. Dan Bapak, mohon izin di belakang saya mendengar cerita cinta yang dimana ada beberapa orang di sini yang sudah dibantu, mungkin Bapak pasti lupa. Yang dimana mereka sangat berterima kasih sekali kepada Bapak karena dari apa yang telah Bapak berikan membuat mereka kembali tentunya untuk bersemangat hidup. Kami undang untuk dapat naik ke atas panggung ada Ibu Ade, Ustadz Fitri, Bang Jack, Kang Adam dan juga istri dari AB Center Kuningan. Kita persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Di hotel Ibu, nama Ibu? Ibu Sri. Bu, jangan mikir-mikir satu, Bu. Saya malah belum tahu ini apa ini. Mau ngeroyok? Mana? Ada yang ngasih obat. Lu bang gemblong? Alhamdulillah ada gemblong. Tadi juga di pasar kita cari gemblong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Bapak, saya mau mengucapkan terima kasih apa yang Bapak lakukan kepada kami. Selama kami sakit, Bapak selalu mendukung kami, memperhatikan kami dengan menjalani operasi kepala. Bapak sama Ibu begitu baik untuk memperhatikan kami sampai 30 hari kami di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Jakarta waktu Bapak menjabat menjadi Gubernur DKI. Kami mengalami koma 7 hari dari sini, dibawa ke sana ditolak, dibawa ke keluarga saya ditolak sama
mohon. Begitu mau pertolongan ke Bapak, alhamdulillah saya diterima, dapat masuk langsung operasi kepala selama dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Alhamdulillah sukses operasinya, sembuh sampai sekarang sehat. Terima kasih Bapak, Ibu yang selalu kami dari di Pontus begitu baik, orang-orang sama Bapak bilang, Ibu sebenarnya Pak Gubernur ya. Begitu memperhatikan saya sampai 24 jam pun memperhatikan saya. Begitu fasilitasnya begitu bagus, sampai kami dioperasi sama dokter yang dari Arab, dokter yang terbaik. Makanya Pak Anies lupa. Tapi saya baru pertama kali ketemu sama dia. Iya. Baru pertama kali. Iya, soalnya saya kalau sakit Sampai ketemu sama. bisa Tidak juga apa-apa. Gak usah ketemu, gak apa-apa. Yang penting ibunya sembuh. Itu yang paling penting. Ya. Ibu terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus. Ya Allah, anak-anak juga sehat semua. Ya. Itu juga. Ini dia dari ambil center nih semua ini. Oh ya. Berjuang sama-sama ya. Bu, terima kasih banyak. Bapak, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang begitu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih teman-teman dari ABS Kuningan. Boleh berkenan mendapat turun dari atas panggung. Dan sekali lagi, berbagi tidak akan membuat kita menjadi kurang, tetapi berbagi akan membuat kita bertambah dan semakin bahagia. Terima kasih. Bapak geser Bapak. Bapak geser Bapak. Ini kemblong. Buat kemil di mobil nanti. Ya, terima kasih. Bapak sekalian, selama kita bertugas di Jakarta sering mengalami situasi di mana apalagi pada masa Covid itu banyak sekali pribadi-pribadi yang sangat membutuhkan rumah sakit dan lain-lain. Itu semua bagian dari tugas. Itu semua bagian tugas. Insya Allah semua yang sehat ini nanti menjadi pribadi bermanfaat. Ya. Bapak sekalian, saya ingin akhiri dengan menyampaikan terima kasih. Terima kasih telah datang. Dan ingat nomornya, ingat nomornya, ingat nomornya. Ayo di sini ingat nomornya. Ingat nomornya 1. Partainya apa? Sekali lagi partainya apa? Insya Allah Kuningan siap untuk memenangkan. Insya Allah dari Kuningan untuk Indonesia. Insya Allah Kuningan maju, Indonesia maju. Insya Allah Kuningan makmur, Indonesia makmur. Insya Allah lapangan pekerjaan luas di Kuningan, luas di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.